berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan Allah yang kami sembah. Engkau Tuhan yang kami imani, sumber kehidupan kami dan penolong kami yang sejati. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas napas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Biarlah Tuhan sukacita kami senantiasa terus melimpah dari waktu ke waktu oleh perkenan-Mu. Dan kami akan awali aktivitas dan pekerjaan kami untuk satu hari penuh ini oleh firman-Mu yang akan Kau perdengarkan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami mampu menangkap setiap pesan damai sejahtera-Mu yang akan Kau perdengarkan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rasa khawatir adalah hal yang manusiawi dalam kehidupan yang sering kita alami. Rasa khawatir sering diperhadapkan kepada situasi tuntutan kehidupan kita sehari-hari yang bisa saja membuat kita stres dan depresi atau bisa membawa kita kepada sakit penyakit apabila rasa khawatir itu tidak dapat lagi dikendalikan. Melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus memberikan nasihat untuk menghadapi kekhawatiran hidup dengan doa dan cara kita menyikapi iman dan ucapan syukur yang Allah perintahkan kepada kita lewat firman-Nya pada hari ini. Rasul Paulus mengajak kita dengan seruan perkataannya yang mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Filipi 4 ayat yang ke-6. Ini adalah resep yang mumpuni agar hati dan pikiran kita beroleh dan dipenuhi serta dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Hati dan pikiran kita adalah dua organ tubuh yang sangat menentukan kualitas hidup kita. Sekalipun kita manusia, tidak ada yang dapat bebas dari masalah. Hidup senang atau susah, khawatir atau tenang, berkekurangan atau berkecukupan, perasaan benci atau sayang, semuanya itu sangat ditentukan oleh suasana hati dan pikiran kita. Kita mungkin bisa khawatir akan persoalan keuangan dan kebutuhan hidup kita. Kita mungkin khawatir akan pekerjaan kita. Kita mungkin khawatir akan sakit penyakit kita. Kita mungkin khawatir akan anak-anak kita di perantauan atau dengan studi atau dengan pergaulan mereka. Kita mungkin khawatir akan berbagai-bagai masalah-masalah yang bisa menjangkiti kehidupan kita. Persoalan demi persoalan menggerogoti hati dan pikiran kita, dan itu akan membuat kita akan sulit untuk bersukacita. Tuhan sering mengizinkan setiap persoalan datang ke dalam kehidupan kita. Namun bukan berarti karena Tuhan menginginkan agar hidup kita hancur. Melainkan sebaliknya, adalah karena Tuhan ingin menempa kita menjadi pribadi yang kuat imannya, menjalani tugas dan pemberian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Firman ini mengatakan kepada kita agar tidak perlu khawatir akan segala hal, itu jelas. Dan itu diingatkan kepada kita. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya tahu mencipta kita. Tapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Dunia yang Allah berikan kepada kita adalah dunia yang Allah cipta dengan sempurna, di mana di dalamnya Allah telah menyediakan segala sesuatunya untuk memenuhi seluruh kehidupan kita, untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita, untuk mencukupkan segala keinginan dan kebutuhan kita selama kita hidup di dunia, dan juga hidup kita setelah mengakhiri hidup di dunia ini.
yaitu hidup kekal yang akan dan telah disediakan Tuhan kepada kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Namun, oleh karena keserakahan manusia membuat dirinya tidak pernah cukup dan selalu saja khawatir akan semua yang dia pikirkan. Kita sulit bersyukur dan sering tidak mencukupkan diri untuk hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Kita sering dikuasai oleh keinginan-keinginan kita, sekalipun kita tahu bahwa keinginan-keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan dan semakin membuat kita menjadi khawatir dan tidak dapat menikmati segala sesuatu yang telah kita peroleh di dalam kehidupan kita ini. Rasa khawatir ini bisa menjadi ancaman yang sangat berbahaya jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Rasa khawatir itu akan membuat iman menjadi kerdil dan mati, atau bahkan akan memperpendek umur serta sangat merugikan kita. Seperti ada perkataan yang mengatakan, banyak orang yang mati bukan karena terlampau capek bekerja, tapi karena rasa khawatirlah yang berlebihan. Oleh karena itu, mulailah segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan segala permohonan dengan ucapan syukur. Panggilan mengucap syukur itu artinya karena kita yakin akan kuasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Itu juga artinya kita mau memberi tempat kepada Allah dan menyerahkan segala kekhawatiran kita menjadi kekhawatirannya. Jika itu kita lakukan, maka segala keinginan yang menjerumuskan kita kepada rasa khawatir tidak akan terikat lagi di dalam hati dan pikiran kita, melainkan akan lepas terbuang oleh kuasa pertolongan Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih dan terima kasih kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau perdengarkan kepada kami. Kami boleh percaya akan penyertaan dan pemeliharaan serta perlindungan-Mu Tuhan. Kami tidak perlu lagi khawatir akan apapun yang kami jalani, akan apapun yang kami hadapi dalam setiap perkara-perkara kebutuhan maupun kehidupan kami. Kami percaya oleh firman yang telah Engkau perdengarkan itu sudah cukup sempurna dan sudah menjawab segala persoalan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan, Engkau tanamkan di hati kami, agar kami mampu memelihara dan menghayatinya, serta menjadikannya menjadi pelita yang menjadi tuntunan pedoman bagi kami, yang membimbing kami agar hidup seturut kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka rencanakan untuk satu hari penuh ini, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai dan memimpin setiap langkah mereka. Engkau yang mengantarkan mereka kepada kebaikan-kebaikan dalam rancangan-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu melimpah ya Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat. Kami juga tidak lupa berdoa kepada jemaat kami yang pada hari ini dalam pemulihan dan perawatan. Ya Tuhan, berikan kesembuhan, berikan pemulihan yang total, berikan ya Tuhan kuasa kasih dan belas kasih-Mu, sebab Engkau adalah tabib yang agung, yang sanggup menyembuhkan, yang memulihkan. Itulah rancangan-Mu bagi kami, anak-anak dan umat yang Kau kasihi. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan kepada jemaat kami yang pada hari ini sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Tambahkan hikmat, tambahkan sukacita, teguhkan iman mereka, dan kabulkan doa-doa mereka Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan dalam setiap pertambahan umur yang mereka telah rasakan dan alami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.